tampilan untuk masuk ke aplikasi Sijaka yang berbasis web cloud. Dan berikut adalah tampilan dash tingkat kabupaten di aplikasi Sijaka. Untuk layanan pertama, yaitu memilih tahun periode sampai tahun 2026. Kemudian untuk tampilan bawahnya, ini adalah grafik prosentase perkembangan entry data per kecamatan di tahun yang sedang berjalan. Kami memberikan 4 indikator untuk pencapaian perkembangan entry data per kecamatan. Yang pertama, warna merah dengan scoring 0 sampai 32,99% dengan predikat belum baik. Kemudian warna kuning dengan scoring 33 sampai 65,99% dengan predikat cukup baik. Dan indikator yang ketiga warna hijau muda dengan scoring 66 sampai 89,99% dengan predikat baik. Dan indikator warna hijau sempurna dengan scoring 90 sampai 100% dengan predikat sempurna. Bisa diperhatikan, ini adalah kecamatan dengan indikator yang bervariatif, ada yang masih merah, ada yang sudah kuning, dan ada juga yang sudah mencapai hijau muda. Grafik ini menjadi pintu masuk utama untuk mengetahui pemetaan wilayah mana yang sekiranya perlu ada perhatian dan pembinaan khusus. Kemudian di bagian berikutnya, breakdown tentang progres kegiatan entry data di tahun yang sedang berjalan, menampilkan detail langsung desa dan kecamatan yang bersangkutan. Di sebelah sini ada grafik yang menampilkan informasi progres entry data dari desa tersebut. Sedangkan di tab sebelahnya menampilkan informasi realisasi penyerapan anggaran. Jadi yang ini adalah entry data, ini realisasi penyerapan anggaran. Bisa dicari filter berdasarkan desa yang diinginkan. Ini juga bisa dilakukan filtering, yaitu menampilkan dari skor tertinggi ke terendah atau sebaliknya dari terendah ke tertinggi. Ketika diklik tombol ini, maka akan menampilkan desa-desa dengan skor terendah secara kolektif. Kemudian ketika diulangi kembali, maka ditampilkan dari yang tertinggi ke terendah. Laporan ini juga bisa diekspor ke Excel atau di print. Juga bisa menampilkan secara keseluruhan per 100 desa. Sedangkan untuk yang berikutnya, ini adalah pemilihan desa yang diinginkan untuk melihat data secara rinci. Seperti contoh, kita akan memilih Kecamatan Beruntung Baru. Warna merah ini akan menjadi indikator perhatian khusus. Sedangkan untuk warna kuning, ini perhatian biasa. Sedangkan untuk warna hijau, cukup dipantau saja, dan ini juga memang belum ada warna hijau sempurna. Kita melihat di warna hijau muda di Kecamatan Beruntung Baru, dari 12 desa mencapai 72,09%. Kemudian kita bisa memilih desanya. Contoh desa Haur Kuning yang sudah mencapai 96%. Di bawah ini ada grafik penyerapan anggaran di tahun berjalan. Ada 2 indikator warna merah dan hijau.
Warna merah ini nominal atau kas masih ada di kas desa dan belum digunakan untuk kegiatan. Misal penyerapan pendapatan asli desa (PAD) dari 25 juta yang dimasukkan ke dalam aplikasi, baru 10 juta yang digunakan atau terserap. Sedangkan untuk alokasi dana desa belum dimasukkan ke dalam aplikasi sehingga tidak muncul grafik. Begitu juga untuk penyerapan DDS dana desa dari total kas Rp1.054.032 sudah terserap 100% untuk 2020. Sedangkan untuk penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah tidak dimasukkan, maka tidak memunculkan grafik. Begitu juga dengan PBK dan PBB, ini juga sudah terserap 300 juta, 100%. Sedangkan untuk keuangan provinsi baru terserap 20 juta dari 250 juta atau 8%. Untuk penerapan swadaya masyarakat, ini juga belum dimasukkan. Sedangkan untuk penyerapan pendapatan lain dari 3 juta juga sudah terserap 100%. Sedangkan di bagian bawahnya, ini adalah breakdown dari pengisian entry data, perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, dan geospasial dengan komposisi sebagai berikut. Dan yang paling bawah, ini adalah rincian data-data yang diinputkan ke dalam aplikasi oleh operator desa, mulai dari data umum profil desa, RAPP desa, di mana laporan ini juga bisa dicetak untuk menjadi hard copy dan kemudian ekspor PDF. Dan data ini juga ada keterangan belum divalidasi dari tingkat kecamatan. Jika sudah divalidasi, maka akan ada informasi sudah divalidasi. Dan yang paling bawah, informasinya seperti ini. Kemudian untuk anggaran, format laporan sudah disesuaikan dengan regulasi, dengan kode rekening yang resmi, dan juga ada keterangan silpa jika ada selisih pajak pada tahun yang berjalan, dan realisasi dari yang dianggarkan juga ada laporan dengan format resmi, yang mana laporan ini juga bisa dicetak sebagai materi hard copy. Dan yang terpenting adalah aplikasi atau layanan geospasial, di mana layanan ini mempermudah pihak kejaksaan untuk memantau kegiatan fisik dalam pembangunan fasilitas umum. Dengan dua tanda marker ini, kita bisa diklik, maka akan memunculkan informasi dari perencanaan, penganggaran, dan realisasi penganggaran, dan bukti foto-foto kegiatan sebagai bukti fisik dari kegiatan tersebut. Demikian sekilas tentang aplikasi Sijaga di DES untuk level kabupaten. Terima kasih.